Saya mulai membahas Nahjul Balaghah supaya kita lebih mengenal ajaran Islam yang asli, ajaran Islam yang Muhammadi, ajaran Islam yang diterjemahkan oleh sahabat yang paling berhak untuk menjelaskan agama Islam. Perbedaan yang sekarang terjadi di kalangan kaum muslimin sebetulnya perbedaan karena berbedanya sahabat yang dijadikan rujukan. Jadi dari mana kita ini mengetahui ajaran agama Islam? Apa dasar agama Islam kita ini? Dasar agama Islam kita adalah sunnah Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Islam itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Dari mana kita tahu tentang sunnah Rasulullah? Dari laporan para sahabat. Guru kita yang menyambungkan kita kepada Rasulullah adalah para sahabat. Ternyata para sahabat itu berbeda-beda dalam menyampaikan sunnah Rasulullah itu. Sebagai contoh, kalau saudara ikut berangkat haji bersama saya dan sholat di Masjidil Haram, baik di Mekah ataupun Madinah, salah satu ciri utama sholat di sana ialah imamnya tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selalu imamnya itu membaca setelah Allahu Akbar terus Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tidak disebut. Mengapa mereka tidak menyebut bismillah? Karena kata mereka mengikuti sunnah Rasulullah seperti yang dilaporkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semuanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka menjalankan sunnah Rasulullah berdasarkan laporan sahabat yang bernama Anas bin Malik. Sebagian lain malah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, seperti kebanyakan di Indonesia mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Bahkan dalam sholat yang perlahan-lahan pun, sholat yang perlahan-lahan itu sholat siang itu tidak boleh dibunyikan bacaan suratnya. Di malam hari disunahkan dibunyikan. Maghrib dan isya subuh itu harus berbunyi. Nah dalam sholat yang tidak berbunyi sekalipun, mazhab Ahlul Bait misalnya memerintahkan agar khusus pada bismillah harus dikeraskan. Jadi kalau saudara sholat di belakang pengikut Ahlul Bait, setelah Allahu Akbar, misalnya sholat zuhur, tiba-tiba saudara dengar Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu diam lagi. Nanti kalau membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana itu sumbernya? Dari sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi yang dijadikan rujukan untuk mazhabnya kebanyakan orang Indonesia yang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga untuk mazhab Ahlul Bait adalah riwayat dari Imam Ali, adalah hadis dari Imam Ali. Jadi yang membedakan, misalnya mengapa Saudi orang tidak mengeraskan bacaan bismillah dan mengapa kita merujuk kepada Imam Ali dan ada yang merujuk kepada sahabat Anas bin Malik. Contoh lainnya adalah wudhu. Di antara jemaah saya ada seorang mantan model. Karena mantan, dia sekarang sudah tidak model lagi, biasa-biasa aja. Dan saya tidak tahu sih bahwa dia ini seorang model. Maklumlah kehidupan saya hanya dari masjid ke masjid. Jadi tidak tahulah bahwa dia itu model. Jadi ketika ngobrol-ngobrol bahwa dia punya kegiatan mendirikan perpustakaan di masjid-masjid di kampung-kampung, oh saya puji-puji, bagus itu. Apakah ibu itu guru? Itu. Dia seperti tersinggung ke orang seperti saya tidak mengenal dia. Enggak, saya ini model. Iya, katanya.
Lalu dia sebutkanlah namanya. Oh iya, saya kenal. Padahal enggak sebetulnya. Dan dia termasuk model yang sekarang ini pakai jilbab dan sudah menjalankan agama dengan baik. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat. Cuma karena yang dia keluhkan itu dan yang sangat berat bagi dia, kalau dia bepergian kemana-mana itu, dia selalu merasa wudhu dia itu tidak sempurna. Kenapa? Misalnya sekarang aja katanya pada waktu haji, karena kekurangan air, seperti misalnya karena alasan praktis, saya ini paling sulit untuk wudhu dengan wudhu yang sempurna itu. Wudhu yang sempurna, ibu itu kayak apa? Lalu dia sebutkan, wajahnya kan dibasuh, kemudian telinga juga dibasuh, kaki dibasuh, tangan dibasuh, telinga, kaki, dan itu sangat sulit katanya. Jadi akhirnya wudhu saya tidak sempurna. Kalau saya bilang, sekarang saya mau ajarkan kepada ibu wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lalu saya ajarkanlah, ibu bisa wudhu bahkan dengan 1 gelas aqua. Satukan ke tangan, 1 tetes aja asal basah tangannya. Kalau mau menghemat, bahkan setengah botol aqua pun, botol aqua yang kecil, 1 botol aqua yang kecil itu bisa cukup untuk wudhu 5 orang. Wah, tidak mungkin Ustaz, itu mungkin. 1 tetes aja basah sini, dan kemudian usapkan ke wajah. Beberapa kalilah boleh usapkannya. Setelah itu ke sini lagi, ke tangan kiri, lalu basuh tangan juga beberapa kali sampai basah. Sekali lagi ke sini, basuh tangan ini. Sudah, penggunaan air hanya sampai di situ. Kemudian ibu usap aja kepala, gitu, dimasukkan jari di situ. Lalu usap kaki kanan, punggung kaki kanan dengan tangan kanan, punggung kaki kiri dengan tangan kiri. Wah, itu praktis sekali kata dia. Jadi kalau di hotel-hotel atau tempat-tempat umum, kaki tidak usah diangkat ke wastafel. Bayangkan seorang foto model mengangkat kakinya ke wastafel di tempat umum. Bukan saja memadaratkan dirinya, juga memadaratkan orang lain. Nah, kok terjadi perbedaan seperti itu? Itu karena perbedaan rujukan sahabat. Yang wudhunya seperti saudara-saudara itu, ya, yang memadaratkan diri dan memadaratkan orang lain, itu dicontohkan oleh Utsman ibnu Affan, seorang sahabat Nabi juga. Utsman memanggil orang lain, begini katanya wudhu itu. Kemudian wudhunya itu membasuh wajah yang seperti yang tadi digambarkan. Kemudian Utsman berkata, inilah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah Rasulullah berwudhu, kata Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berwudhu seperti yang saya sebutkan itu. Dan kata Imam Ali, inilah wudhu yang diajarkan Rasulullah menurut Al-Quranul Karim. Menurut Al-Quran, kata Ibnu Abbas itu sahabat Nabi juga. Ibnu Abbas berkata bahwa di dalam Al-Quran wudhu itu hanya 2 basuhan dan 2 usapan. Dalam Al-Quran wudhu itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, sudah lihat, wudhu itu hanya 2 basuhan dan 2 usapan. Idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Hanya ada 2 basuhan, 2 usapan. Nggak ada telinga di situ, apalagi kuduk. Kalau di kampung udah telinga, kuduk juga diusap-usap. Lalu ada orang keberatan dengan wudhu seperti itu. Keberatannya karena sudah memilih sahabat yang dia ikuti. Keberatannya diajukan biasanya dengan cara mengandai-andai, ya. Pengandaiannya ialah, gimana Ustaz kalau kaki kita kotor? Saya bilang, bersihkan dulu kaki itu, sama saja. Gimana kalau punggung kita kotor mau sholat? Ya bersihkan dulu punggung itu. Tidak berarti bahwa dalam wudhu punggung harus dibasuh, karena khawatir seandainya punggung itu kotor. Maaf, atau tidak jadi ajal, atau saya sembunyikan. Kalau itu kotor, misal, ya itu harus dibersihkan dulu tanpa mengharuskan itu menjadi bagian dari wudhu. Jadi kita lihat bahwa perbedaan cara kita menjalankan agama terjadi karena perbedaan sahabat yang kita pilih sebagai rujukan. Rujukan itu di dalam bahasa Arabnya disebut marja. Kata rujuk itu berasal dari kata roja'a,
Roja'a yarji'u roz'atan fahuwa roji'un wa dzaka marju'un. Roja'a yarji'u, irji' la tarji' marji'un marji'un. Marji' atau marja' adalah populernya si marja'. Marji' artinya tempat rujukan yang menjadi acuan. Orang komunikasi menyebutnya yang menjadi reference. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang dijadikan reference atau rujukan itu adalah para sahabat Nabi. Tapi para sahabat Nabi itu bermacam-macam. Tadi yang dilaporkannya aja bermacam-macam. Mungkin kita tanya, kok bisa ya sama-sama menyaksikan Nabi tapi laporannya bisa beda-beda? Azan saja bisa beda-beda itu. Azan, padahal azan itu didengar setiap hari. Tapi ada perbedaan di antara para sahabat yang melaporkan azan. Ada yang 4 kali insya Allahu Akbar, ada yang 2 kali Allahu Akbar. Ada azan yang dilaporkan oleh sahabat 1 kali Allahu Akbar. Riwayat tentang datangnya azan pun berbeda-beda dari para sahabat itu. Ada yang mengatakan azan itu adalah hasil mimpi seorang sahabat. Ada yang mengatakan azan itu hasil musyawarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Ada yang mengatakan harus didatangkan lonceng seperti gereja. Ada yang juga harus dipukul beduk seperti Masjid NU. Itu semua saran ditolak. Kemudian sampai ada yang datang melaporkan mimpi. Kemudian ada juga yang menyebutkan seperti di kalangan mazhab Ahlul Bait, azan itu langsung diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikannya kepada Bilal. Ala kulli hal terjadi perbedaan tentang apa yang terjadi pada Nabi itu berdasarkan laporan para sahabat. Dan itu biasa sih. Sekarang pun di sebuah konferensi psikologi internasional, Pusat Tübingen di Jerman, yang kumpul itu para sarjana psikologi. Dan kerjaan sarjana psikologi ialah mengamati tingkah laku manusia, mencatatnya. Saya sih bukan pengamat perilaku manusia. Saya bukan pengamat misalnya tingkah laku istri saya kemudian saya catat. Saya pernah melihat istri saya batuk-batuk setelah membaca Allahu Akbar. Kemudian saya catat, nanti saya beritahukan kepada orang di sesudah saya. Sami'tu zaujati, aku mendengar istriku batuk-batuk setelah membaca takbiratul ihram. Nanti itu anak saya melaporkan lagi kepada cucunya, Khailsad. Sami'tu jaddi yaqul, aku mendengar kakekku berkata begini. Terus sampaikan. Nanti kemudian hari dibukukan, namanya hadis dari Ibu Jalan. Seperti itulah perkembangan hadis. Nah, ini para psikolog itu mencatat perilaku manusia, dan katanya mereka ilmuwan, jadi pasti objektif. Dan biasa selalu menjadikan eksperimennya itu manusia yang lain dijadikan subjek eksperimennya, dijadikan kelinci percobaannya. Pada konferensi di Tübingen itu giliran psikolog yang dijadikan kelinci percobaan. Ketika mereka sedang berkumpul di aula itu, tiba-tiba masuk seseorang yang dikejar dari luar dengan teriak-teriak, bawa pistol. Ada suara tembakan, masuk ke ruangan, panik si para psikolog. Setelah itu bertengkar di depan panggung, setelah itu keluar lagi. Setelah itu, ada beberapa setelah itu, ini kayak anak kecil yang bikin karangan di SD. Setelah itu, kemudian aja sekarang. Kemudian mereka keluar, masuk orang membawa formulir, diisi apa yang mereka saksikan. Para psikolog itu disuruh menulis apa yang mereka saksikan di panggung tadi itu. Bagaimana ciri-ciri orang yang ditembak itu, bagaimana ciri orang yang menembak. Ternyata 80% melakukan kekeliruan pengamatan. Misalnya yang ditembak memakai topi, padahal tidak pakai topi. Yang menembak pakai topi. Atau ketika ditanya apa warna kaos kaki orang yang menembak itu, tidak ada yang tahu. 80% para psikolog ini keliru di dalam mengamati kejadian itu. Padahal itu psikolog yang terlatih dalam mengamati perilaku manusia. Apalagi sahabat Nabi
Wah, itu menghina sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak bisa mengamati orang dibandingkan dengan psikolog. Emang karena sahabat Nabi tidak terlatih dengan metode penelitian, metode observasi, metode logbook, misalnya tahu mereka. Jadi karena itu sahabat melaporkannya bermacam-macam. Kita memerlukan sahabat yang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa laporannya tidak pernah keliru, supaya apa yang dilaporkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak keliru. Jadi itu yang pertama, kita perlu memilih sahabat yang dijamin, dan yang menjaminnya harusnya Allah dan Rasulnya, bahwa dia tidak pernah keliru. Apa ada bukti bahwa para sahabat suka keliru melaporkan? Ada bukti. Misalnya Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah yang paling banyak melaporkan dari Nabi. Dia satu hari bercerita, pada suatu hari Rasulullah salat zuhur. Tapi aku lupa apa dia salat zuhur atau asar. Kata Abu Hurairah sendiri itu. Setelah itu Rasulullah salat zuhurnya itu hanya 2 rakaat. Lalu semua orang, ya Rasulullah, apa engkau kurangi sholat itu? Kata Zuliyadain, apa kau kurangi sholat itu? Enggak, aku tidak pernah mengurangi sholat. Tapi tadi cuma 2 rakaat. Rasulullah nambah lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Itu Abu Hurairah melaporkan Rasulullah lupa. Sambil lebih dahulu dia mengaku, saya juga lupa. Apakah Rasulullah itu sholat zuhur atau sholat asar? Dia lupa. Kalau saya sih lebih baik memilih Abu Hurairah lupa ketimbang Rasulullah lupa. Karena Rasulullah dijamin tidak akan pernah lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada kamu dan kamu tidak akan pernah lupa. Abu Hurairah lupa, udah ada buktinya, dia sendiri ngaku, aku juga lupa. Kemudian ada hadis lain. Rasulullah dari Abdullah ibnu Abbas. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah berpesan tentang 3 hal. 1, supaya orang-orang kafir dibuang, tidak boleh ada di Hijaz. 2, itu tersebutkan. Yang ketiga, aku lupa. Sampai ke sekarang dalam hadis itu tidak disebutkan yang ketiganya apa. Yang ketiga, aku lupa. Jadi para sahabat itu banyak juga yang lupa kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu kita memerlukan, kalau ingin memperoleh agama yang asli, kita memerlukan laporan sahabat. Yang sahabat itu, 1, dia harus paling cerdas. Kedua, dia ada jaminan Allah bahwa dia tidak pernah lupa. Karena laporan itu bisa jadi terpotong-potong karena orangnya pelupa atau pengamatannya tidak cermat. Dan yang bisa dilupakan itu macam-macam kan, bukan hanya apa yang kita dengar, yang kita lihat pun bisa terlupakan. Saudara sekarang membayangkan apa yang terjadi misalnya ketika dulu saudara lahir, apa yang saudara alami, semua kita lupa. Pada kejadian itu kejadian dahsyat, semua kita lupa. Orang itu makin bodoh biasanya makin mudah lupa menyaksikan berbagai kejadian. Tapi orang juga kadang kalau terlalu pandai suka pelupa juga. Saya jadi rada bingung juga. Dan kalau pandai, katanya para profesor itu, guru besar, kalau cerita dulu sih, kalau profesornya profesor yang pinter. Profesor itu kan macam-macam. Ada yang membuktikan kepinterannya dengan gelarnya. Ketika dibantah orang, dia menegur, aku ini profesor, kamu itu baru apa sih? Itu membuktikan kepinteran dengan gelar. Di luar negeri, gelar dibuktikan dengan kepinteran. Benar dia profesor, benar, lihat itu karya-karya ilmiahnya. Keprofesorannya dibuktikan dengan kepinterannya. Di Indonesia kebanyakan kepinteran dibuktikan dengan gelar. Dan itu gampang membuktikan kepinteran dengan gelar. Sama dengan membuktikan kekiaian dengan serban. Itu gampang, tinggal putar-putar, udah jadi kiai. Tapi kalau membuktikan serban dengan kekiaian, itu rada sulit. Profesor yang pintar itu biasanya katanya pelupa. Tapi pelupanya itu bukan pada bidang yang dia tekuni. Dia lupanya pada hal-hal yang lain. Immanuel Kant itu salah seorang filosof yang terkenal, yang tidak pernah lupa
Kapan harus dia bangun, kapan harus dia jalan kaki. Sampai tetangganya mengenal Immanuel Kant sebagai the walking clock, jam yang berjalan. Misalnya sore-sore jam 4, Immanuel Kant itu harus keluar rumah dan selalu bawa payung, baik musim dingin maupun musim panas, bawa dia payung. Jadi kalau orang sudah lihat Immanuel Kant membuka pintu, trek, keluar bawa payung, itu jam 4 tepat. Dia jadi jam untuk tetangga-tetangganya. Dia nggak pernah lupa. Tapi untuk hal-hal yang lain, dia sangat pelupa. Konon katanya dia pernah lagi merenungkan pemikiran filosofis. Dia ini pakai pipa itu. Jawa nyebutnya cangklong. Orang Sunda nyebutnya padudan. Orang Inggris menyebutnya pipe. Sambil berpikir itu dia ketuk-ketukan itunya ke meja dia. Biasa kan, pipanya itu diketuk-ketuk. Setiap kali dia gitu, selalu dia teriak, "Ha, who's knocking the door?" Siapa tuh? Nggak ada suara lagi. Lalu dia mikir lagi, dengar lagi ketukan pintu. "Ha, who's knocking the door?" Sampai dia jengkel ke sana, dibuka pintu, nggak ada. Dia lupa bahwa sebetulnya cangklongnya itu yang mengetuk pintu. Ya. Profesor bisa pelupa, tapi pelupanya untuk bagian-bagian yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan bidang. Kata sebagian orang sih, yang saya tidak yakin, saya ini pelupa. Sebagian orang, karena pinternya. Sehingga sebagian orang hanya supaya disebut pinter, pura-pura pelupa. Kalau benar saya ini pinter, nggak benar. Saya hanya lupa untuk bagian-bagian yang tidak penting. Misalnya melupakan istri saya. Saya pernah bawa istri saya dulu ketika masih pakai motor, dan anak saya bonceng mereka di belakang. Lalu ngisi bensin di satu tempat. Setelah ngisi bensin, saya pergi lagi. Tengah jalan juga agak jauh, saya berjalan, saya ngajak ngobrol, kok nggak dijawab. Di belakang nggak ada istri saya dan anak saya. Balik lagi ke tempat ngisi bensin itu dan menemukan wajah Batari Durga di situ kan. Tapi itu hanya untuk urusan istri. Kalau hadis-hadis tentang Ahlul Bait, saya tidak lupa. Jadi kembali lagi. Nah, sahabat itu, ada sahabat yang pelupa khusus tentang hadis-hadis Nabi. Tapi ada sahabat yang boleh jadi tampaknya melupakan dunia dengan segala isinya, tapi dia tidak pernah melupakan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat itu yang terkenal sangat cerdas, nanti akan saya bacakan hadis-hadisnya, adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Memang mungkin ada beberapa hal bahwa Ali itu seringkali kedapatan lupa. Bahkan kalau saya tidak salah, Abu Darda ya, menemukan Imam Ali pingsan di sebuah kebun dan melaporkan kepada Sayyidah Fatimah tentang Imam Ali. Kalau pingsan jelas lupa semua itu pingsan. Kata Sayyidah Fatimah, begitulah karena Ali, apabila dia ingat Tuhannya, dia lupakan segala-galanya. Jadi kalau saya meninggalkan istri tadi itu karena saya lagi ingat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara waktu tanya sama istri saya, begitulah Kang Jalang. Gitu. Yang kedua, orang kalau melaporkan satu kejadian, terutama sahabat-sahabat Nabi, apalagi yang dilaporkan itu adalah perilaku Nabi yang harus dicontoh. Tidak jarang orang memasukkan kepentingannya sendiri. Apa kepentingannya itu? Kepentingan mau dianggap sebagai orang yang soleh. Dia sebetulnya tidak soleh, tapi ingin dipandang sebagai orang yang soleh. Dinisbahkanlah itu. Saya pernah dipuji Nabi bahwa saya ini orang soleh. Orang semua mengangguk-angguk. Atau saya ini emang ada orang curiga kepada saya karena saya terlalu banyak meriwayatkan hadis. Kok kamu banyak sekali meriwayatkan hadis? Lalu saya ngomong, emang begitu. Kamu anggap aku bohong ya? Aku ini pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku berkata, ya Rasulullah, aku ingin bisa menghafal hadis-hadismu itu. Bagaimana caranya supaya aku bisa menghafal hadismu? Lalu Rasulullah berkata, nanti kalau aku ngomong, kalau aku berbicara, kamu julurkan selendang kamu. Nanti kalau aku selesai bicara, selendang itu kamu tutupkan ke dada kamu. Lalu saya, ini contohnya,
Lalu saya itu setiap kali Rasulullah berbicara, saya julurkan selendang saya. Kalau beliau bicara, saya tutupkan selendangnya. Dan setelah itu saya tidak pernah melupakan apapun yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau saya berkata begitu, orang percaya, oh pantas ya dia banyak sekali itu meriwayatkan hadis. Emang sudah ini sih didoakan Nabi. Dan yang dimaksud saya itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dituduh orang banyak berdusta karena banyak meriwayatkan hadis. Lalu dia cerita tadi itu. Jadi dengan menghubungkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis pun bisa dimanfaatkan untuk menunjang pede para sahabat. Hampir setiap sahabat menceritakan bagaimana Rasulullah itu memuliakan dia. Sebagian besar benar, tapi banyak juga yang dibuat-buat oleh para sahabat itu, hanya untuk memperkokoh posisi mereka. Jadi kalau begitu ada masalah kejujuran ini. Dalam meriwayatkan sunnah Nabi itu, kita memerlukan sahabat yang jujur, yang terbukti akhlaknya baik. Karena kalau orang itu pendusta, pembohong, lalu akhlaknya buruk, pastilah dia satu saat akan menisbahkan kepada Nabi hal-hal yang tidak pernah terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau orang itu memusuhi Nabi di dalam hati, dia akan sampaikan berita-berita yang menjelek-jelekan Nabi. Karena itu Imam Ali Zainal Abidin berwasiat kepada putranya Muhammad Al-Baqir supaya tidak bersahabat dengan pembohong. Karena pembohong itu bisa membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Untuk pedoman persahabatan kita perlu ditempelkan itu hadis dari Imam Muhammad Baqir itu. Janganlah bersahabat dengan yang lima. Janganlah bersahabat dengan tukang bohong, karena dia akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Janganlah kamu bersahabat dengan tukang maksiat, orang fasik. Karena orang fasik itu dapat menjual diri kamu hanya dengan segenggam makanan saja. Kamu bisa dijual untuk kepentingan duit dia. Janganlah bersahabat dengan orang yang suka mengadu domba, suka memfitnah, karena kamu satu saat akan menjadi korban fitnahan dia. Janganlah bersahabat dengan orang bodoh. Jangan bersahabat dengan orang tolol, karena dia bermaksud mendatangkan manfaat bagi kamu tapi kemudian menyusahkan kamu. Dia bermaksud memberikan manfaat tapi akhirnya memadaratkan kamu. Seperti mau bantu tapi menyusahkan. Itu sahabatnya. Dia itu benar-benar mau bantu kamu, padahal akhirnya bantuan dia itu menyusahkan kita. Seperti persahabatan kan pemburu dengan beruang yang kedua-duanya sama-sama kesepian. Dalam cerita Jean de La Fontaine, saya sebut cerita Jean de La Fontaine itu untuk meningkatkan cerita saya bukan sekedar dongeng memeh sare, memang punya nilainya. Pemburu kesepian, dia datang ke hutan, udah tua si pemburu, ketemu beruang yang juga udah tua, kesepian juga. Dulu sih mereka saling memburu, sekarang mereka berusaha bersahabat, sama-sama sih satu ideologi dan satu perjuangan, itu sama-sama kesepian di hari tua. Lalu mereka bersahabat. Suatu saat, singkatnya cerita, si pemburu tidur lelap, lalu ada nyamuk hinggap di hidungnya. Beruang yang menjagai kawannya dengan setia, tapi bodoh, ingin memberikan manfaat kepada kawannya dengan membunuh nyamuk itu. Jadi dia bawa batu besar, batunya ditimpakan di atas nyamuk itu, yang kebetulan mencok di atas hidung itu. Nyamuk ini boleh jadi tidak mati, tapi sahabatnya itu mati. Itu bahayanya bersahabat dengan orang bodoh. Karena dia bermaksud mendatangkan manfaat bagi kamu, tapi akhirnya mendatangkan kecelakaan bagi kamu. Janganlah bersahabat dengan orang bakhil. Karena ketika kamu perlu hartanya, dia menahan hartanya dari kamu. Ketika kamu memerlukan bantuan, dia tahan hartanya di saat kamu memerlukannya. Itu pedoman mencari kawan. Jangan cari orang fasik, jangan cari orang pembohong, jangan cari tukang ngadu domba, tukang fitnah. Jangan cari sahabat orang jahil, dan jangan cari sahabat orang bakhil. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentu ada yang bakhil, ada sahabat Nabi yang bakhil. Sampai diabadikan kan di dalam Al-Quran itu sahabat yang bakhil itu, fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra.
Adapun itu sahabat yang bakhil dan merasa kaya, kami mudahkan kesulitan baginya. Membohongkan berita baik baginya, aku akan mudahkan baginya pada kesulitan hidupnya. Itu kan, bacalah buku saya Tafsir bil Ma'thur, pesan moral Al-Quran. Di situ dikisahkan tentang seorang sahabat yang begitu bakhilnya sampai ketika buah kurmanya jatuh ke halaman orang lain, lalu dimakan oleh anak-anak yatim di situ, dia turun lagi dari pohon kurmanya, dan kurma yang udah masuk ke mulut anak yatim itu diambil lagi. Saking bakhilnya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah menawarkan kepadanya, maukah kamu menukarkan satu pohon kurma kamu itu dengan pohon kurma lagi di surga, kata Rasulullah. Dijamin asal dia serahkan pohon kurma itu kepada Rasulullah, yang Rasulullah akan serahkan kepada anak yatim itu, Allah akan jaminkan pohon kurma di surga. Ada kalau dia dapat pohon kurma di surga, dia juga masuk surga bersama pohon kurmanya tentu. Dah masuk surga, tapi tidak mau dia. Tidak mau. Wa amma man bakhila wastaga. Jadi sahabat pun ada yang bakhil. Sahabat pun ada yang pembohong. Saya mau ceritakan sahabat yang bohong. Nanti pengajian ini difatwakan oleh MUI sebagai pengajian yang sesat karena menyebut ada sahabat yang pembohong. Tapi ada sahabat juga yang suka memfitnah, ada. Itu juga tidak boleh lah disebutkan di sini. Atau disebutkan juga, jangan sebut nama lah, no name mentioned. Jangan menyebut nama. Kalau kita ingin memperoleh hadis yang betul-betul bersih dari Rasulullah, rujukan kita itu haruslah sahabat yang tidak pernah berdusta, yang akhlaknya baik, yang tidak pernah memasukkan kepentingannya sendiri di dalam hadis-hadis itu, kecuali kepentingan agama. Dan sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya tidak pernah salah, yang dibuktikan juga oleh para sahabat-sahabatnya sebagai orang yang paling pintar, yang berakhlak baik, paling pintar lagi. Jadi sudah pintar, sudah akhlaknya baik, paling taat beribadah, paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Ali. Karena itu, Ustaz Miftah, saya akan membicarakan khutbah-khutbah Imam Ali. Dalam khutbahnya itu Imam Ali menyampaikan sunnah Rasulullah kepada kita, menerjemahkannya dalam bahasa yang sangat indah. Itu yang tersebut Nahjul Balaghah, puncak kefasihan, karena dia sampaikan dengan bahasa yang fasih. Oh, sebetulnya ada satu syarat lagi agar laporan itu bagus, itu yang melaporkan itu harus fasih menggunakan bahasa. Kalau saudara menjadi tentara Amerika, kemudian mendengar pembicaraan George Bush, saudara harus laporkan, saudara harus fasih dalam menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak fasih, repot itu, laporannya bisa keliru dan bisa salah paham. Dan Imam Ali adalah sahabat Nabi yang paling fasih. Orang itu sulit mengkritik Imam Ali itu. Dari berbagai segi dia ini manusia sempurna lah, insan kamil, yang paling menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat yang mencoba mengkritik Imam Ali. Di antara sahabat yang mengkritik Imam Ali itu adalah Talha. Dari Talha lah ini sumbernya, kemudian disebarkan yang lain. Ali itu suka bercanda, katanya. Itu Ali itu dianggap suka bercanda. Sampai pernah Talha katanya sedang berkuda bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu yang harus berhenti, hai Talha. Ketahuilah bahwa satu saat kamu akan berhadapan dengan Ali dan kamu berada di pihak yang batil. Riwayat itu pernah disampaikan oleh Imam Ali ketika mereka bertemu dalam satu peperangan, perang Siffin ya. Dalam satu peperangan mereka bertemu, Imam Ali mengingatkan Talha, bukankah kamu dulu pernah bicara di depan Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, biarkan dia, karena kamu satu saat akan berhadapan dengan dia dan kamu berada di tempat yang batil. Sampai akhirnya Talha mengundurkan diri, tidak jadi berperang, tapi akhirnya terbunuh juga. Talha itu salah seorang di antara sahabat yang mengkhianati Imam Ali. Itu Talha, dan Talha itu sahabat Nabi itu, berkhianat juga. Akhirnya disebut juga nama kelepasan.
الله في قولي أطيع الله أطيع الله في قولي أطيع الله في فعلي ولا أوصيه في يسري اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي. اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني.